Pagi? Ya, hari ini saya akan melakukan pembelajaran 3 kelas, yaitu kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, bisa salah seorang dari kelas 5 bisa berdoa? Sabri. Siapa kita kelas 5? Ya, bisa pimpin teman-teman berdoa. Semua tenang. Ya, terima kasih kepada ketua kelas 5. Ya, saya cek dulu kehadirannya. Untuk kelas 3, ada yang tidak hadir? Berapa orang? Ya, ada yang tahu kenapa tidak hadir? Nah, sakit. Nah, kalau misalnya tidak datang ke sekolah kan ada halangan, isi dulu ke kepala sekolah, ke guru lain. Ya, karena guru juga pasti mengerti. Nah, sehingga kita tidak apa di dalam absen. Kita dikasih isi. Nah, kelas 4. Hadir semua. Hadir semua? Kalau kelas 5? Berapa orang tidak hadir? 2. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Nah, ya kita harus rajin datang ke sekolah. Ya, kalau ada halangan tidak datang ke sekolah, ya kasih tahu ke guru-guru. Misalnya sakit, bisa tulis surat sakit. Nah, kalau ada keperluan lain, bisa izin dulu di sekolah. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, melakukan pembelajaran 3 kelas. Untuk kelas 3 akan belajar matematika. Nah, tujuan dari pembelajaran matematika, topik dari pembelajaran matematika adalah melakukan perhitungan perkalian dengan penjumlahan bilangan kaca. Ya, tujuan pembelajarannya adalah setelah kita belajar nanti tentang perkalian dengan menggunakan penjumlahan, ya kalian mampu melakukannya atau melakukan perhitungan itu, melakukan perhitungan penjumlahan dengan menggunakan perkalian bilangan kaca. Sedangkan untuk kelas 4 akan belajar bahasa Indonesia. Ya. Topik dari pembelajaran untuk kelas 4 itu yaitu bertukar atau membayar. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami isi teks, nanti ada teksnya, kalian baca. Nah, kalian memahami isi teks dan kalian dapat mengetahui bagaimana pertukaran barang dengan barang atau biasa disebut barter. Nah, sedangkan untuk kelas 5 akan belajar IPAS. Nah, IPAS tentang dengan topiknya perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Ya, setelah melakukan pembelajaran nanti, ya kalian dapat mengetahui apa dampak lingkungan terhadap perbuatan manusia, kemudian dapat mengetahui bagaimana cara mengurangi sampah. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ya. Sekarang, tadi kalau saya satu di dalam kelas tidak memungkinkan, jadi masing-masing bisa kembali ke kelasnya, kelas 5 kembali ke kelasnya, kelas 4 kembali ke kelasnya, dan kelas 3 tetap di dalam kelasnya. Ya, nanti di dalam kelasnya tertib semua, ya. Sekarang bisa kembali ke kelas. Ya, kembali. Ya, sekarang kita belajar apa topik tadi? Nah, di halaman 103. Sudah semua? Nah, di situ ada
lembar kerja untuk tempat tugasnya. Dan tertib di dalam kelas karena saya akan ke kelas 5. Ini lembar kerjanya, nanti jawabannya ditulis di bawah sini. Kalau tidak muat, bisa di belakang. Pahami? Ya, tugas kerja balik-balik. Dan tertib di dalam kelas karena saya akan ke kelas 5. Selamat pagi. Untuk kelas 5 akan belajar kupas. Datang dulu saya bagi kelompok. Nah, dimasuk 3. Satu kelompok 2. Bisa? Nah, ini 1, 2, 3. 1. Kelompok 2, 1, 2, 3. Kelompok 2. Nah, sekarang atur kursinya. Kelompok. Coba buka halaman 223. 223. Nah, lihat semua. Nah, di situ ada perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Jadi ada kegiatan yang dilakukan manusia yang berpengaruh pada perubahan lingkungan. Contohnya, misalnya membuang sampah ke sungai. Ini contohnya perbuatan manusia. Nah, sehingga perubahan di lingkungan adalah dapat terjadi banjir. Nah, sekarang tugas kalian, tugas berkelompok. Di sini saya ada lembar kerja. Kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian. Kalian tulis apa saja contoh kegiatan manusia, kemudian apa perubahan di lingkungan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang kedua. Oke. Jadi kerjakan tugasnya dengan tertib, karena saya akan ke kelas 3 dulu. Selamat pagi. Jadi sekarang kita belajar matematika dengan perhitungan perkalian dengan penjumlahan berulang. Jadi perkalian itu ada kaitannya dengan penjumlahan. Kemudian bisa dilihat proses di sini. Kemudian ada 3, 1, 2, 3, satu bagian, terus satu bagian lagi.
Begini. Sekarang kita buat lagi. Ya. Empat tambah empat. Empat tambah empat. Delapan tambah delapan. 16 tambah delapan. 24. Jadi dari perbedaan di sini sudah sesuai jalannya ditambah-tambah di sini. Nah, tapi kesalahannya di perhitungannya tadi di sini. Jadi ini membayar sebelum di sini. Nah, sini 4 kali 6 ya, sudah bisa dipahami. Jadi selanjutnya kita pakai kelompok. Gambar 11 kerja kelompok. Ya, ingat ditulis namanya di situ. Ya, kalau akan akibat soalnya, kemudian tanyakan pada saat yang ditulis. Ya, nanti mengerjakan saya akan ke kelas 4. Bagaimana? Sudah. Jawabannya nomor 1. Ya. Yang mau menjawab, yang mau menjawab. Ya, oke. Ya, apa? Ya, bertukar barang di pasar. Oke. Ya. Oke. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, jadi kunci jawaban benarnya adalah bertukar barang di pasar atau barter. Nah, yang sama jawabannya pasti benar. Jadi yang dilakukan hewan-hewan di hutan Kelayau itu yaitu melakukan pertukaran barang. Ya, misalnya ini punya buku, tapi di sini ada yang punya. Mereka bertukar barang, itu yang disebut barter. Menukar barang dengan barang, tidak pakai uang. Nah, tapi barang dia ditukar dengan barang. Nah, sekarang kita langsung nomor 2. Siapa yang bisa? Oke, di depan.
Sekarang buka halaman 111. 111. Berapa sama 111? Sekarang di situ ada lagi pertanyaan. Yang saya jawab di situ. Untuk tugas ini kalian tiap-tiap berpasangan. Tapi karena tidak ini ini nomor satu kalian pilih saja mana A, B dan C, D. Kalian pilih mana menurut kalian? A, B, C dan D. Iya. Langsung jawabannya ditulis di kertas yang sudah saya siapkan. Ya, pikir jawab baik, saya akan ke kelas 5. Ya, bagaimana terima ya? Jadi, kita periksa dulu tugasnya. Kelompok satu dulu. Apa contoh kegiatan manusia? Membuang sampah di sungai. Nah, apa perubahan terhadap lingkungan? Banjir. Nah, banjir. Kalau kita berfungsi, kedua, nah, apa dampaknya? Masih ada? Nah, coba baca lagi. Ya, apa dampak perubahannya? Menyebabkan banjir. Nah, ada lagi? Lihat saja, kelompok satu. Menebang pohon sembarangan. Nah, apa dampaknya? Bukan menjadi. Ya, bagus. Ya, jadi ada berbagai kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan kita. Ya. Contoh-contohnya seperti kalian tulis tadi. Misalnya menebang pohon dengan sembarangan. Ya, hutan menjadi gundul. Ya. Kalau hutan menjadi gundul, ya, itu juga dapat menyebabkan banjir. Ya. Juga misalnya menangkap ikan menggunakan pom. Nah, itu juga berpengaruh kepada ya, ikan-ikan. Nanti semua ikan-ikan menjadi mati. Dan juga kalau kita membuang sampah ke sungai, itu juga berpengaruh pada kesehatan. Ada yang tahu kenapa? Ya, kotor, tersumbat. Ada lagi lain? Nah, jadi kalau kita membuang sampah di sungai, ya, airnya itu kotor. Ya, nah, makan itu ikan. Nah, sehingga itu ikan kita juga konsumsi. Betul? Nah, sehingga mempengaruhi kepada kesehatan kita. Sekarang gimana nih tempat masing-masing?
Makanya manusia pada zaman dulu juga melakukan pertukaran barang dengan barang. Itu disebut barter. Ya, bagus. Sekarang nomor 2. Menurut kalian mengapa penulis memilih tokoh hewan dalam cerita ini? Ada yang bisa? Nomor 2. Itu bersama dulu. Ya, jadi penulis menggunakan hewan di situ. Ya, betul kali karena penulis tertarik dengan tokoh hewan. Jadi, jawabannya tadi semua dikumpul ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, baru dikumpul. Ini kenapa dikumpul? Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang kita baca dalam cerita tadi yaitu ya di hutan Kela jauh masih menggunakan pertukaran barang dengan barang atau biasa disebut barter. Ya. Namun mereka banyak mengalami masalah sehingga mulai menggunakan memakai kayu yang bertuliskan angka 1, 2, dan 5 ya, sebagai alat pembayarannya. Jadi apa lagi barter? Apa itu barter? Ya, tukaran barang dengan barang. Jadi demikian pembelajaran kita kali ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, satu orang dulu untuk memimpin kita dalam doa. Muriana. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, tunggu pelajaran selanjutnya. Ulang tugasnya. Apa saja sampah yang dihasilkan karena aktivitas manusia? Botol air, sampah organik, sisa makanan, ranting daun, 11%. Botol air minum saya, Apa? botol. Ya, botol air. Itu juga. Yang dihasilkan oleh karena aktivitas manusia. Nah, kan banyak aktivitas manusia yang bisa menghasilkan sampah. Misalnya saya makan permen. Nah, itu sudah menghasilkan sampah plastik. Ya, dan masih banyak lagi contohnya. Nomor 2, mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak? Ya, karena menyebar ke semua tempat itu. Karena manusia bisa sakit Ya ini. Ya. atau membuat ikan mati. Nah, ini. Apa jawabannya? Nah, baca tadi. Sudah betul kan jawabannya? Baca jawabannya. Ya, sampah juga lingkungan rusak. Ya. Bisa dilihat di halaman 224. Nah, di situ ada sampah plastik. Nah, kemudian plastik. Nah, kemudian dimakan ikan, kemudian dimakan oleh manusia. Nah, makanya kalau kita membuang sampah plastik itu, kita tidak bisa membuang sembarangan. Nanti dimakan oleh hewan. Nah, kemudian kita makan lagi, berarti
membuat bunga itu dapat kita gunakan. Plastik sering. Nah, untuk keperluan apa? Membawa barang. Bagus. Nah, baru sama juga plastiknya. Ya. Ya, bisa dipahami? Nah, jadi inti dari pembelajaran kita saat ini yaitu bagaimana dampak perbuatan manusia terhadap lingkungan. Nah, jadi kita harus mengurangi penggunaan sampah. Nah, sampah plastik. Ya, bagaimana caranya? Ya, supaya ini sampah plastik bisa berkurang. Nah, kita dapat mendaur ulang. Nah, kemudian sampah-sampah bisa, ya, kalau ada sampah dibuang di tempatnya. Nah, ada yang biasa mendaur ulang sampah. Mendaur ulang itu bisa dibuat dalam bentuk bunga. Ya, sekarang bisa kita cari di internet, di YouTube, bagaimana caranya mendaur ulang sampah, membuat sampah menjadi misalnya bunga, buat bunga. Nah, bisa kita hiasi saja di dalam sekolah, kita buat di sini meja. Di meja kita buat bunga di sini. Bisa dipahami? Nah, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa dulu. Ya, kembali lagi bisa pimpin kita dalam doa sebelum kita pulang.